Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, biasanya hujan, alhamdulillah hari ini terang. Mudah-mudahan ini salah satu indikator dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang berbahagia kali ini kita menghadiri undangan pernikahan atau tasyakuran pernikahan saudara kita Mas Wisnu Wardana bin Kusuma Wijaya dengan saudari kita Anisah Rahayu binti Rahmat dari Wonosobo. Alhamdulillah kita berharap kepada Allah mudah-mudahan keluarga yang baru ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, semakin kesini semakin banyak orang stres. Apa? Semakin banyak orang stres. Orang semakin gelisah hidupnya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Buktinya apa? Buktinya tingkat orang bunuh diri tambah banyak. Orang bunuh diri tambah banyak. Tahun kemarin dilakukan survei oleh WHO. 1 tahun itu yang bunuh diri 800.000 orang. Berapa orang? 800.000 orang. Berarti setiap 40 detik ada orang bunuh diri. Berapa? Setiap 40 detik. Itu kalau di rata-rata. Dan uniknya, negara yang paling banyak bunuh dirinya di mana? Di mana kira-kira? Indonesia? Alhamdulillah ora. Di Saudi? Alhamdulillah ora. Di negara Arab? Di Yaman yang sedang perang? Alhamdulillah ora. Di mana? Negara yang paling tinggi tingkat bunuh dirinya ternyata adalah Amerika, Swedia, dan Jepang. Mana? Amerika, Swedia, dan Jepang. Ada negara muslim di situ? Tidak ada. Itu negara-negara kafir. Apa rolling nganggo istilah kafir? Oleh jadi siapa oleh? Ya. Bukan di negara Islam, bukan di negara kaum muslimin. Padahal kalau berbicara tentang kemajuan secara teknologi, kalau berbicara tentang tingkat ekonomi, negara-negara yang tadi disebutkan dibandingkan Indonesia tinggi mana? Tinggi mana? Indonesia? Boten.
lebih tinggi negara-negara tadi. Swedia, apalagi tadi Amerika sama Jepang. Di 10 besar berikutnya masih belum ada negara-negara muslim. Indonesia belum ada, Saudi belum ada. Di 10 besar berikutnya muncullah Perancis, Inggris, Korea Selatan. Lagi-lagi bukan negara muslim. Kenapa mereka secara materi cukup? Bukan hanya cukup, malah berlebihan. Kenapa kok bunuh diri? Kira-kira orang bunuh diri itu karena bahagia apa karena susah? Bahagia apa susah? Susah. Kalau orang bahagia nggak mungkin bunuh diri. Orang bunuh diri itu ketika dia merasa tidak bahagia, hidupnya sudah susah, pengen jalan pintas, mengakhiri ketidakbahagiaan. Akhirnya bunuh diri, macam-macam bunuh dirinya. Ana sing kendat, ana sing ngombe baygon. Yang nggak tahu di Amerika jenenge baygon apa utuh ora ngerti nyong. Ya. Ada yang lompat dari mana? Gedung tingkat sekian. Ya. Kenapa kok mereka secara materi cukup bahkan berlebih, akan tetapi hidupnya tidak bahagia? Kenapa kira-kira? Karena mereka tidak kenal sama Allah. Karena mereka tidak bersyukur kepada Allah. Kafir niku artinya nutupi. Napa? Nutupi. Napa sing ditutupi? Macam-macam. Hatinya ditutup. Nikmat Allah ditutup. Makanya nuwun sewu, Rasulullah SAW pernah ngendika, aku diajak malaikat ngelihat isi neraka. Ternyata kebanyakan penghuninya regu A apa regu B? Hah? Regu A apa regu B? Bu? Nah, Bu ngaku. Tapi mudah-mudahan yang di sini nggak termasuk ya. Amin. Ternyata kebanyakan regu B. Maksudnya adalah kaum wanita. Fa'idha aktsaru ahlihan nisa. Kata Nabi SAW, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Kemudian Nabi SAW jelaskan yakfurna. Kenapa kok kebanyakan penghuni neraka itu wanita? Karena kebiasaan kaum wanita sering kafir. Masya Allah. Wong sholat kok kafir kepriwe? Wong nganggo kudung masa kafir? Maka kemudian Nabi SAW memperjelas maksud kafir di situ apa? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Karena banyak dari kaum wanita itu mereka kafir kepada suaminya dan kafir kepada kebaikan dari suaminya. Alias kafirnya kafir nikmat. Kembali dari kafir artinya nopo? Nutupi. Nutupi nikmat artinya orang ngaku. Orang ngaku dengan kenikmatan yang dia rasakan. Inilah salah satu penyebab kebanyakan wanita masuk ke neraka karena mereka tidak mau mengakui kebaikan suaminya. Cuma karena salah sedikit, seluruh kebaikan suami lupa. Dilupakan sama dia. Ibarat hujan sehari menghapuskan nopo
Kimpuk tahu sinau nang SD mbok ya. Hujan sehari menghapuskan kemarau 1 tahun. Cuma gara-gara kesalahan sedikit. Ya. Suami sudah dipeseni sama istri, Pak, nuwun sewu nanti kalau pulang kerja, sore-sore jangan lupa belikan martabak. Aku lagi pengen banget apa? Martabak. Iya Bu, insya Allah. Itu malam-malam. Pagi-paginya sebelum bapaknya berangkat, Pak, ampun kesupen nggih. Mangke tumbas napa? Martabak. Iya Bu, iya. Jam 09.00 WA. Pak, ampun kesumpen nggih titipane apa? Martabak. Nggih Bu, nggih. Iya Bu, iya. Bar zuhur WA maning, martabak Pak, martabak. Nggih, iya. Ternyata sore harinya begitu sampai ke rumah, Pak, martabaknya pundi? Astagfirullah. Kelalen Bu. Ya Allah Pak. Berapa kali saya ingatkan masih lupa. Bapak sudah gak sayang lagi sama aku. Gak pernah perhatian sama aku. Sampai kapan Bapak akan seperti ini? Sama sekali gak pernah memperhatikan istrinya. Masya Allah, bayangkan sama sekali tidak pernah memperhatikan istrinya. Lagi motor sing tuku sapa, lagi rumah kepriwe, listrik, ya. Gara-gara menutupi nikmat. Orang ketika dia kafir, dia telah menutupi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu yang membuat orang hidupnya tidak bahagia. Ustadz, ya jelas lah Ustadz, saya nggak bahagia, wong nyatanya rezeki saya segitu-segitu saja. Inilah pemahaman yang harus diluruskan. Ketika kita berbicara rezeki itu tidak selalu identik dengan apa? Duit. Ada nggak rezeki Allah selain duit? Wonten apa mboten? Contone nopo? Napa? Kesehatan, bagus. Ibu-ibu mengatakan rezeki kesehatan. Bapak-bapak nopo selain kesehatan? Apa? Pripun? Istri, Masya Allah. Rezeki ya? Istri apa? Sembarang istri apa istri yang solehah? Istri yang solehah, alhamdulillah. Itu juga rizki. Ada lagi ibu-ibu, rizki lagi selain apa tadi? Selain kesehatan, selain istri solehah, apa Bu? Rizki yang lain? Kenapa? Jadi ngamleng temen ki. Anak, Masya Allah, betul. Anak yang soleh dan solihah. Tidak setiap rizki itu selalu bentuknya uang. Rizki itu ada yang bentuknya keturunan, ada yang bentuknya pasangan. Sehingga Mas Wisnu ini sekarang sedang mendapatkan apa? Rizki. Apa Mas Wisnu netok? Ya enggak. Mbak Anisahnya juga sedang mendapatkan apa? Rizki. Rizki berupa pasangan. Ya. Bayangkan, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adanya pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Ini ayat yang selalu dibaca dalam momen-momen pernikahan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan dari kalian itu muncul pasangan. Coba bayangkan bagaimana tidak tanda kekuasaan Allah, dua orang
Ora tahu ketemu, ora tahu kenal, kok ujuk-ujuk dadi udu seumah, sekamar, udu sekamar, seranjang. Padahal dahulunya nggak kenal. Apa Mas Wisnu wis tahu kenalan biyen? Di Mas Wisnu. Oh nun jero, oh lagi sibuk. Nun sewu. Nggak kenal sama sekali, bayangkan. Kok tahu-tahu bisa satu rumah, bukan cuma satu rumah, satu kamar, bahkan satu ranjang. Kok bisa? Ya itulah di antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Dan pernikahan antara dua orang manusia, laki-laki dan perempuan ini, bukan hanya menyatukan antara dua orang saja, tapi juga menyatukan antara dua keluarga. Yang awalnya nggak kenal babar blas, akhirnya menjadi kenal, oh ki dulurku. Akhirnya dolan meng Wonosobo, ana tempat sing bisa dinggo apa? Dinggo ampiran daripada nginep nang masjid apa hotel? Ya. Hotel Islami. Ya, no masjid ya. Oh, alhamdulillah sekarang punya kenalan, punya saudara, saudara ketemu besar, ketemu di saat pernikahan, akhirnya terjadi ada persaudaraan. Itu namanya silaturahim. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada hambanya adalah dahulu kalian saling bermusuh-musuhan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kalian nikmat sehingga kalian bisa saling bersaudara. Jadi silaturahim itu adalah salah satu nikmat yang terbesar. Salah satu nikmat yang terbesar. Maka wajib kita syukuri. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat silaturahim. Silaturahim itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Indonesia apa Arab? Asline bahasa Arab. Silaturahim itu satu kata apa dua kata? Satu kata apa dua kata? Dua kata. Silatu ini kata yang pertama, rahim kata yang kedua. Artinya apa jajal? Yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya apa ge? Seroto apa bakso ge? Seroto ya. Berarti ini orang Jawa peroli Ustaz. Ya liane seroto. Siapa yang tahu silatu artinya apa? Rahim artinya apa? Bapak-bapak silatu artinya apa? Napa? Nyambung, bagus. Ibu-ibu rahim artinya apa? Rahim apa? Bukan. Rahim artinya bukan kasih sayang. Napa rahim? Rahim yang gue tempatnya bayi gue jadi rahim. Ibu-ibu masa orang ngerti ya jelas tahu lah. Silaturahim, nyambung rahim. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya menyambung hubungan kekerabatan. Karena dari rahim itulah lahir bayi, lahir kakak, lahir adik. Jadi kira-kira silaturahim itu nyambung hubungan apa? Kekerabatan. Mulane istilah silaturahim ini pasnya dipakai untuk pertemuan keluarga. Sehingga kalau misalnya acara ini, acara sore hari ini, cocoknya namanya silaturahim apa walimah? Walimah apa silaturahim? Walimah. Walaupun di sini banyak orang yang satu saudara, akan tetapi banyak yang hadir juga bukan termasuk saudara. Teman kerja,
ya, teman pengajian, teman kantor. Makanya acara ini pasnya dinamakan walimah. Ya. Makanya ada makanannya. Ada makanannya. Karena memang salah satu ciri khasnya walimah itu makanan. Salah satu cirinya. Ya. Tapi enggak mesti yang namanya ada makan-makan mesti jenengannya apa? Walimah. Ini salah satu bentuk walimah namanya walimatul urus, yaitu resepsi pernikahan. Jadi silaturahim itu menyambung hubungan kekerabatan. Dan ini salah satu ibadah yang sangat mulia di dalam agama kita. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menjadikan silaturahim ini salah satu ciri iman. Berarti kalau ada orang tidak nyambung silaturahim, berarti orang ini belum beriman. Walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin puasa, walaupun dia bolak-balik kaji, pingkopang, kaping. Kalau dia tidak menjaga silaturahim, dia imannya belum sempurna. Kanjeng Nabi SAW ngendika dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung napa wau? Silaturahim atau melakukan silaturahim. Cirinya orang beriman seperti itu. Berarti kalau ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tapi kalau dulure ora tau wawuh, gak pernah peduli dengan saudaranya, berarti orang ini belum sempurna nopone imane. Sing luwih parah maning ora sholat, ora wawuh karo dulure. Berarti sing penting wawuh karo dulur, ya enggak juga. Wawuh kalau dulur ora sholat, ya ora bener juga. Maka yang betul adalah menjaga hubungan sesama manusia, terutama keluarga, juga menjaga hubungan dengan Allah. Maka ada istilah hablum minallah dengan hablum minan nas. Ya. Jadi silaturahim harus dijaga. Ya. Silaturahim terutama dengan istri. Silaturahim terutama dengan suami. Bagaimana istri menghormati suami, bagaimana suami menyayangi sinten? Istri. Yang namanya hidup rumah tangga tidak mungkin lancar terus. Yang bujangan angkat tangan. 1, 2, 3. Oh wis akeh ya ingan. Kok jangan-jangan anu pura-pura bujangan gitu. Yang sudah menikah, saya tanya, Bu, Pak, yang sudah menikah. Jenengan itu dalam pernikahan seneng terus apa ana susah? Bu, seneng terus napa wonten susah? Wonten susah. Wonten apa kathah? Oh, kathah. Jujur berarti niki. Bapak kek dalam pernikahan jenengan ini ada susahnya atau tidak? Ada. Ya. Yang namanya hidup berumah tangga itu tidak mungkin senang terus, pasti ada susahnya. Tapi orang yang beriman, yang meyakini kewajiban silaturahim, sesusah apapun hidupnya, maka dia tetap bisa menjaga hubungan baik dengan pasangannya. Sesusah apapun hidupnya. Makanya ketika kita ketemu sama orang yang baru nikah, dongane nopo? Apa nama badan? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Apa artinya? Barakallahu laka, mudah-mudahan Allah memberkahi kalian di saat senang.
Wa baraka 'alaika, mudah-mudahan Allah memberkahimu ketika susah. Wa jama'a bainakuma fi khairin, dan mudah-mudahan Allah menyatukan kalian berdua. Kalian berdua sinten maksudnya? Suami dengan istri, fi khairin, selalu disatukan dalam kebaikan. Perhatikan baik-baik, sebagian orang tidak bisa membedakan antara barakallahu laka sama wa baraka alaika. Dikiranya ya pada barokah, berkah, enggak. Barakallahu laka itu mudah-mudahan kamu berkah hidupnya dalam kebaikan. Kalau wa baraka alaika itu mudah-mudahan Allah memberkahi hidupmu saat sedang susah. Ada beberapa penafsiran yang lainnya yang disampaikan oleh para ulama tentang perbedaan antara barakallahu laka sama wa baraka alaika. Salah satu yang disampaikan oleh para ulama yang tadi saya sampaikan. Kalau barakallahu laka itu berkah dalam apa tadi? Senang. Kalau baraka alaika berkah ketika susah. Hadis ini seakan-akan ingin memberikan keterangan kepada kita bahwa hidup rumah tangga itu nggak mungkin senang terus. Ada saatnya susah dan tidak mungkin susah terus. Kalau seandainya ada orang ngomong, aku uripku susah terus, lombok, orang mungkin. Berarti orang ini selama hidupnya nangis terus. Pernah jenengan melihat orang 24 jam kali 70 tahun nangis terus? Ada saatnya pasti dia tertawa, ada saatnya dia tersenyum. Orang hidup itu nggak mungkin susah terus, nggak mungkin senang terus. Pasti ada saatnya senang, pasti ada saatnya susah. Dan ini berlaku kepada semua manusia, mau dia beriman, mau dia tidak beriman. Mau dia agamanya Islam, mau dia agamanya non-Islam. Semuanya akan mengalami senang dan susah. Yang membedakan apa antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman ketika senang dan susah. Yang membedakan kalau orang yang beriman ketika senang hidupnya tetap berkah. Dan orang yang beriman ketika susah hidupnya tetap berkah. Itu yang membedakan. Sedangkan orang yang tidak beriman, jangankan ketika susah, ketika senang saja hidupnya tidak berkah. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa mereka hidupnya ketika senang berkah, ketika susah berkah? Karena mereka selalu dekat dengan siapa? Allah. Makanya orang yang beriman itu kehidupannya ajaib. Ajaban li amril mu'min. Kata Nabi SAW, orang yang beriman itu hidupnya ajaib. Kok bisa ajaib? Enak terus. Ya. Hidupnya itu bagus terus. Stabil terus. Kenapa demikian? Karena ketika dia sedang susah, dia bersabar. Ketika dia sedang senang, dia bersyukur. Itu modalnya. Orang yang beriman ketika dia menghadapi rizkinya sedang seret, apa yang dia lakukan? Napa wau? Sabar. Panjenengan Bu, kalau biasanya sehari dikasih 50.000, hari tadi dikasih 10.000, pripun Bu? Pripun Bu? Oh, saya tanya bapaknya aja lah. Gimana Pak, kalau biasanya dikasih 100.000, tahu-tahu hari itu dikasih 10.000, pripun? Bersabar napa mboten? Sabar. Karo menjem. Ketika kita dikasih rezeki yang terbatas sama Allah, sabar. Ketika kita dikasih yang banyak, syukur. 2S ini modalnya. S yang pertama adalah syukur, S yang kedua adalah sabar. Ya. Sehingga orang sesusah apapun hidupnya, sebahagia apapun hidupnya, dia tetap bisa menjalani kehidupan ini dengan kehidupan yang tenang dan bahagia. Ini silaturahim dengan pasangan.
Setelah silaturahim dengan pasangan, istri, anak, silaturahim dengan keluarga yang lainnya, bapak, ibu. Ya. Makanya anak yang berbakti adalah anak yang selalu peduli dengan siapa? Orang tuanya. Walaupun orang tuanya ini tinggalnya jauh dari dia, syukur-syukur bisa dekat. Ada sebagian orang rela untuk resign dari pekerjaannya karena diminta orang tuanya untuk nunggoni dia. Sedangkan orang tuanya tidak berkenan untuk dibawa ke tempat rumah anaknya. Pokoknya nyong mati urip nang rumah kiye. Ya. Karena ada sebagian orang tua seperti itu. Karena rumah ini adalah rumah kenangan. Ya, kawit zamane Mbah Buyut. Ya. Rasanya sulit saya pindah dari sini. Walaupun mungkin rumahnya sederhana, dirumahin jenengan fasilitasnya lengkap. Full nopo? Full AC. Ya. Gak cukup satu AC di dalam rumah. Nang kamar anak AC ne, nang ruang tamu anak AC ne, nang ruang makan anak AC ne, nang dapur. Oh, masa nang dapur anak AC ne? Ya. Akan tetapi tetap sebagian orang tua lebih enak tinggal di rumah yang dahulu di situ ada mbahnya, ada orang tuanya. Ada sebagian anak sudah bismillah bu, aku resign ora papa. Yang penting saya memanfaatkan waktu yang tersisa ini untuk berbakti. Ini silaturahim. Bahkan ini silaturahim yang wajib hukumnya. Kepada bapak, kepada ibu. Setelah silaturahim kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, silaturahim kepada orang tua, baru kemudian silaturahim kepada Pak D, kepada Bude, kepada Pak Le, kepada Bule, kepada siapa maning? Keponakan, ya. Orang-orang saudara-saudara yang tunggal apa? Tunggal buyut. Ya. Ini perlu kita menjaga hubungan seperti ini. Dan ketika kita menjaga hubungan silaturahim dengan keluarga kita, ini bukan bagian dari fanatisme, bukan. Ini bagian dari ajaran Islam. Ajaran Islam ini mengatur kita, mengajarkan kita untuk tetap bersilaturahim dengan saudara-saudara kita walaupun dia beda agama. Walaupun dia orang kafir, tetap kita diperintahkan untuk menjaga hubungan silaturahim dengan mereka. Walaupun memang haknya tidak sama. Antara saudara yang muslim dengan saudara yang non muslim, haknya lebih besar saudara yang muslim. Nih kalau kita punya tetangga, ya, yang level haknya paling tinggi itulah tetangga yang paling dekat, muslim saudara. Ini haknya double berapa? 3 sekaligus. Hak dia sebagai tetangga, yang kedua hak dia sebagai muslim, yang ketiga hak dia sebagai saudara. Berikutnya, level berikutnya adalah tetangga yang saudara yang non muslim. Dia punya berapa hak? 2 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai saudara. Kemudian level yang paling bawah adalah tetangga yang bukan saudara yang non muslim. Dia tetap punya hak, yaitu hak sebagai tetangga. Kita punya kewajiban itu semuanya. Makanya sebagian sahabat ketika nyembelih kambing, pesan sama pembantunya. Apa kata dia? Ibda bijarinal Yahudi. Wahai pembantuku, nanti kalau masakan ini sudah mateng, yang pertama kali kamu kirimi tetangga kita yang orang Yahudi. Bayangkan. Kenapa? Karena paling dekat. Rumahnya paling dekat. Dia punya hak. Jadi jangan dipikir ketika kita mengatakan non muslim itu kafir berarti terus ngebom gue. Yura. Ya.
Terus kalau ketemu harian kita panggil pir. Ya. Pir gue maksudnya apa? Kafir. Enggak. Ya. Kita tetap diperintahkan berbuat baik dalam interaksi harian. Bahkan kalau dia saudara, kita diperintahkan untuk tetap menjaga silaturahim. Dan bisa jadi sikap baik kita kepada dia ini bisa membuka hatinya untuk mau menerima ajaran Islam. Nun sewu, sekarang banyak orang tidak tertarik dengan ajaran Islam gara-gara tingkah polanya sapa. Tingkah polanya sapa? Tingkah polanya wong Islam dewek. Tapi ora kabehan, ya. Sebagian. Sing sebagian ki akeh apa sedidik? Ya. Karena mereka tidak menjaga kebersihan. Karena mereka kurang ramah. Karena mereka kurang bisa membawa diri di masyarakat. Ya. Rasulullah SAW hidup dengan orang-orang musyrik di kota Mekah, di kota Madinah hidup dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang munafik, tetap bisa menjaga perilaku baiknya. Walaupun dia bertetangga dengan orang Yahudi, walaupun dia bertetangga dengan orang musyrik, walaupun dia bertetangga dengan orang munafik, tetap beliau bisa membawa diri di masyarakatnya. Sehingga banyak orang yang kemudian masuk ke dalam Islam itu dengan sukarela. Maka wajar ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam memeluk ajaran Islam. Yang ada adalah kesukarelaan. Karena dia melihat, Masya Allah, orang Islam ini bersih-bersih, orang Islam ini sopan-sopan, orang Islam ini santun-santun, uripe tenang. Ya tadi saya sudah bawakan, ternyata yang paling tinggi tingkat bunuh dirinya itu ternyata bukan di negeri Islam. Ya, di mana saja tadi? Amerika, Swedia, Jepang. Ya, itu masuk dalam 10 yang tertinggi pertama. 10 tertinggi berikutnya siapa? Ada Perancis, ada Inggris, satu lagi apa? Korea Selatan. Ya. Seperti itu. Ya. Seharusnya mereka itu berpikir melihat kenapa bukan Yaman? Ya. Padahal Yaman di sana perang terus. Kenapa bukan Suriah? Ya. Bukan berarti kita itu melegalkan peperangan, tidak. Akan tetapi kenapa kok malah justru di negara-negara yang katanya maju malah banyak bunuh dirinya? Bukan di negara-negara yang banyak konfliknya. Karena orang-orang yang ada di negara-negara tersebut, walaupun ada konfliknya, mereka masih kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka masih punya Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jal. Sehingga mereka masih ingat untuk beribadah kepada Allah. Ketika ada musibah mereka bersabar. Ketika ada nikmat mereka bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut. Orang yang punya modal 2S. Apa tadi? S yang pertama? Sabar. Yang kedua? Syukur. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Jangan lupa jenengan datang ke sini, misinya yang pertama apa? Mendoakan. Yang kedua apa? Jadi ngamleng, masa kursi jedok? Menghadiri undangan. Yang ketiga? Makan-makan. Ora apa-apa kok. Wong nyatane anakku. Ya, apa yang pertama tadi? Mendoakan. Yang kedua? Memenuhi undangan. Yang ketiga? Makan-makan. Yang keempat? Mendengarkan pengajian. Nomor 4.
Ya ora apa-apa lah. Ya. Itu tujuan kita datang ke sini. Apa tadi doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Apa tadi artinya? Semoga Allah memberkahimu ketika senang. Semoga Allah memberkahimu ketika susah. Dan semoga Allah menyatukan kalian berdua dalam kebaikan. Berarti kalau ada keluarga yang bersatu dalam kebaikan, ada keluarga yang berpecah. Dan ada keluarga yang bersatu bukan dalam kebaikan. Yang kita doakan yang mana? Bersatu dalam kebaikan. Ada dua jenis keluarga yang lainnya. Keluarga yang berpecah. Artinya pegatan. Itu berarti tidak bersatu. Pecah. Atau ada keluarga yang tetap bersatu. Tapi tidak dalam kebaikan. Kepripun niku Ustaz? Pegatan ora. Tapi saben dina tukaran. Nek wis tukaran wong se-RT ngerti kabeh. Karena selalu ada suara gelas pecah, piring pecah. Ya. Jadi anak piring terbang temenan. Ini bersatu, ora pegatan, tapi tidak dalam kebaikan. Maka kita doakan semoga keluarga ini tok atau kabehan? Kabehan. Ya, kita doakan mudah-mudahan panjenengan berkah ketika nopo? Senang, berkah ketika susah, dan mudah-mudahan disatukan oleh Allah di dalam kebaikan. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kathah sangat kelenta-kelentunipun atur kula nyuwun gunging pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.